Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan lanjutkan materi kita tentang fungsi kuadrat. Jadi sebelumnya Ibu mau mereview kembali mengaitkan apa yang sudah kalian dapat di kelas 8 dengan apa yang akan kita pelajari saat ini. Di kelas 8 kalian sudah belajar tentang relasi. Nah, relasi ini ada kaitannya dengan fungsi. Relasi merupakan hubungan antara daerah asal atau yang disebut dengan domain dan daerah kawan yang biasa disebut dengan kodomain. Jadi daerah asal maupun daerah kawan ini merupakan himpunan. Jadi ada dua buah himpunan yang memiliki hubungan. Nah, hubungannya itu disebut dengan relasi. Nah, fungsi yang akan kita pelajari saat ini adalah relasi atau merupakan hubungan yang memetakan setiap anggota dari domain ke tepat satu anggota kodomain. Supaya lebih jelas, kita coba lihat gambaran berikut ini ya. Di sini tersaji 3 gambar. Gambar yang pertama ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Dari mana kita tahu gitu ya? Nah, di sini ada dua buah himpunan. Himpunan A yang berwarna biru, himpunan B yang berwarna pink. Nah, ini ada tanda panah yang menunjukkan pemetaannya ke arah mana gitu ya. Karena panahnya dari sini ke sana, berarti A ini sebagai domain atau daerah asal dan B ini sebagai kodomain, daerah hasil. Jadi, A1 dihubungkan ke B1. A2 dihubungkan ke B3. A3 dihubungkan ke B1 dan B4. Nah, mereka punya hubungan. Tetapi ini disebut bukan fungsi. Karena apa? Ini nih, ada berwarna merah ini ya. Sesuai dengan definisi fungsi tadi, bahwa setiap anggota dari domain ke tepat satu anggota kodomain. Jadi, dia nggak boleh bercabang, harus tepat satu. Nah, yang masalah adalah A3 ini memetakan dua, B1 dan B3. Oleh karena itu, gambar yang pertama ini bukanlah fungsi. Oke, lanjut gambar yang kedua. Gambar yang kedua juga merupakan relasi, tapi bukan fungsi. Karena apa? Kita perhatikan di sini A1 tepat 1 memetakan di B1. A2 tepat 1 juga memetakan di B3. Yang jadi masalah adalah A3 tidak memetakan ke anggota kodomain. Jadi A3 tak punya pasangan, itu juga bukan fungsi. Jadi pada fungsi semua anggota pada domain di sini ya, setiap anggota dari domain harus memetakan tepat satu anggota kodomain. Oke. Lanjut, yang ketiga, ini merupakan contoh gambaran relasi dan fungsi. Jadi, setiap anggota pada kodomain memetakan tepat satu anggota kodomain atau daerah hasil. Nah, walaupun di daerah hasil ada satu yang nggak punya pasangan, itu bukanlah masalah. Oke? Jadi, yang penting adalah setiap anggota pada domain memetakan tepat satu pada kodomain. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi sudah pasti relasi. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Jadi ini sebenarnya sama dengan persamaan kuadrat ya. Cuman kalau persamaan kuadrat kemarin kita belajarnya di sini sama dengan 0. Cuman di sini sama dengan fx, nggak masalah. Karena f ini menyatakan fungsi. Jadi nilai fx selalu berubah sesuai dengan x-nya berapa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi yang akan kita bahas di materi fungsi kuadrat, yang pertama adalah grafik fungsi kuadrat. Setelah kita mengenal fungsi kuadrat, diharapkan kita bisa menggambarkan grafik fungsinya. Kemudian kita mengenal sumbu simetri dan nilai optimum. Kemudian menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya, titik potong, dan lain-lain gitu ya. Kemudian aplikasi dari fungsi kuadrat. Nah, kita langsung aja bahas ke titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat. Jadi waktu kita mau menggambarkan grafik, seperti yang kelas 8 sudah kalian pelajari, itu adalah tentang koordinat. Nah, koordinat ini melibatkan bidang kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y.
Nah, fx ini sendiri biasanya disebut dengan y. Jadi, ini boleh kalian ditulis sebagai y sama dengan x kuadrat. Nah, jadi fx juga boleh disebut dengan y ya. Nah, sekarang kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Maka kita bisa coba tabulasi satu persatu. Pilih aja sebarang nilai x. Misalnya kita mau ambil x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti ini f0. X-nya diganti dengan 0. Berarti yang ini juga x-nya diganti dengan 0. Maka diperoleh 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 hasilnya 0. Oh, berarti kalau x-nya 0, fx-nya juga 0. Nah, tadi kita udah tahu fx itu sama dengan y. Koordinat kita tuliskan dengan x, y. Nah, ini koordinat nih. Berarti x-nya 0, y-nya 0. 0,0. Nah, untuk nilai x-nya ini sendiri, kita bisa ambil sebarang nilai ya. Sebarang nilai, apa aja boleh. Misalnya kita ambil lagi x-nya sama dengan 1. Masukin aja nih, x-nya sama dengan 1. 1 pangkat 2, 1. Oh, berarti kalau x-nya 1, y-nya 1. Jadinya 1,1. Kalau x-nya 2, nah, kalau x-nya 2, berarti f2 sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Oh, berarti kalau x-nya 2, y-nya 4. Jadinya 2,4. Kalau kita lanjutkan, x-nya 3, dapatlah y-nya 9. Jadi 3,9. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, nanti kita akan temukan seperti ini. Nanti kalian juga bisa cari yang negatifnya. Kalau x-nya negatif 1, x-nya negatif 1, berarti y-nya juga 1. Kalau x-nya negatif 2, masukin aja nih ya, negatif 2 pangkat 2, berarti 4. Oh, kalau negatif 2, dia 4, berarti negatif 2,4 di sini nih, titiknya nih. Terus, tadi 0,0 ya, 0,0 di sini nih. Terus 1,1 kira-kira di sini nih. Terus 2,4. Nah, nanti titik-titik ini yang kita gabungkan, maka akan terbentuklah grafiknya. 3-nya 0,9. Nah, kurang lebih di sini ya. Nah, nanti akan terlihat grafiknya. Oke, kita coba contoh yang kedua ya. Misalkan fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x tambah 2. Sama kayak tadi, kita coba nih misalnya ambil x-nya 0. Berarti f0 sama dengan, kita ganti setiap nilai x di sini dengan 0. Berarti 0 pangkat 2 tambah 3 kali 0 tambah 2. 0 pangkat 2, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. Oh, berarti kalau x-nya 0, y-nya 2. Maka koordinatnya 0,2. Nah, dan begitu seterusnya. Setelah kita dapat titik-titiknya, kita bisa gambarkan pada grafik. Cuman untuk menggambarkan grafik kita butuh lebih dari 3 titik ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Setidaknya gambarannya seperti ini. Berarti nilai y ini akan berubah sesuai dengan nilai x-nya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi. Oke ya. Nah, sekarang ini adalah grafik fungsi y sama dengan x pangkat 2. Kita lihat di sini ini adalah sumbu x-nya, kemudian yang ini adalah sumbu y-nya. Nah, grafik fungsi itu bisa memotong tepat di sumbu x maupun di sumbu y. Kalau pada grafik y sama dengan x pangkat 2, ada satu titik pada grafik yang memotong tepat di sumbu x dan tepat di sumbu y. Memotong itu berarti kena sumbunya gitu ya, kena di sumbu x, kena juga di sumbu y. Nah, ini di titik 0,0. Atau kalau misalnya yang ini adalah grafik yang kedua tadi, ini juga memotong tepat di sumbu x, yaitu di titik negatif 2,0 dan 1,0. Negatif 2,0
negatif 1,0 dan memotong tepat di sumbu Y yaitu 0,2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau ada titik yang tepat memotong di sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kalau ada titik dari fungsi yang memotong di sumbu Y, berarti X-nya tuh bernilai 0. Atau, kalau misalnya ada titik yang memotong tepat di sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Contohnya ini tadi, min 2,0 dan min 1,0. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik. Tapi bisa juga kita tentukan dari fungsinya. Jadi misalnya tadi, kita punya fungsi ini. Terus kita mau cari nih, tanpa melihat grafik, kita mau cari di koordinat apa ya fungsi itu memotong tepat di sumbu Y. Nah, tadi kita tahu bahwa suatu titik yang memotong di sumbu Y, maka nilai X-nya adalah 0. Maka kita tinggal masukin X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka dia akan tepat memotong di sumbu Y. Maka ini 0,2. Dan ternyata benar, di grafik juga 0,2. Nih, 0,2. Tepat memotong di sumbu Y. Sedangkan, kalau misalnya kita mau cari titik-titik apa ya yang memotong di sumbu X tanpa perlu gambar grafiknya, kita udah tahu. Kalau misalnya dia memotong di sumbu X, maka Y-nya yang 0. Maka bisa kita cari 0 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, ini kembali lagi ke persamaan kuadrat. Jadi, supaya dapat nilai X-nya, kita faktorkan. Maka kita peroleh di sini X, di sini X, di sini plus 1, di sini plus 2. Sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh bahwa nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 2. Kita dapat nilai X-nya. Nah, kalau udah dapat nilai X, maka kita juga bisa dapat titiknya. Titik yang memotong di sumbu X adalah negatif 1,0. Kenapa 0? Karena tadi Y-nya pastilah 0. Kalau memotong di sumbu X. Atau di titik, dan. Jadi koordinatnya adalah negatif 1,0 dan negatif 2,0. Nah, jadi tanpa menggambarkan grafik, kita juga bisa menentukan titik mana sih yang tepat motong di sumbu X, titik mana sih yang tepat motong di sumbu Y. Ingat dan catat bahwa titik yang tepat memotong di sumbu X, titik pada grafik yang tepat memotong di sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Sedangkan titik pada grafik yang memotong sumbu Y adalah titik yang nilai X-nya sama dengan 0. Jadi coba cari titik pada grafik yang memotong di sumbu Y. Maka kalian langsung masukin aja, X-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, coba cari titik-titik pada grafik yang memotong di sumbu X. Berarti buatlah persamaannya. Y-nya sama dengan 0. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Silakan dipelajari dan ditanyakan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti. Selamat belajar.